Serangan Israel ke Doha, Qatar pekan lalu telah memicu krisis diplomatik besar di Timur Tengah. Qatar dan negara Arab lainnya kini bersiap memberikan tanggapan terkoordinasi, termasuk kemungkinan menggunakan kekuatan ekonomi dan diplomasi. Serangan yang menargetkan petinggi Hamas di wilayah terlarang ini telah memicu kecaman keras dunia internasional. Namun, Qatar dinilai tidak akan melakukan respons militer untuk menanggapi serangan Tel Aviv. Lantas, apa alasan Qatar tak mungkin memberikan respon militer atas serangan Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. Serangan Israel ke Doha, Qatar telah memicu tanggapan serius. Menanggapi serangan Israel Selasa 9 September 2025 lalu, Menteri Luar Negeri negara-negara Arab bertemu di Doha, Qatar pada Minggu 14 September 2025. Pertemuan itu dilakukan untuk merumuskan tanggapan bersatu atas serangan Israel yang menargetkan pemimpin Hamas di Doha. Rapat ini menjadi persiapan KTT darurat yang akan dihadiri para pemimpin negara Arab dan Islam pada Senin 14 September 2025. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengatakan, agresi Israel gegabah dan berbahaya dilakukan saat Qatar sedang menyelenggarakan negosiasi resmi dan publik dengan sepengetahuan pihak Israel. Al Thani menegaskan, pihaknya mengajak semua pihak untuk tidak berdiam diri dengan apa yang dilakukan Israel. يجب علينا عدم السكوت والتهاون أمام هذا العدوان البربري واتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة على مختلف الأصعدة لمنع المزيد من التمادي الذي إن تركناه لن يقف عند حد وسنجد أنفسنا لا محالة أمام سلسلة لن تنتهي من الدم والخراب ولن يكون أحد بمنأى عن أذاها ومخاطرها. Meski ada rencana tanggapan atas apa yang terjadi, para analis menilai tanggapan militer oleh negara-negara Teluk tidak mungkin dilakukan. Sebab hal itu bisa merugikan agenda domestik para penguasa Teluk. Selain itu, Doha pun bergantung besar terhadap dukungan militer Washington di sana. Namun, dana kekayaan negara Teluk mengendalikan aset sekitar 4 triliun dolar Amerika Serikat di seluruh dunia yang memberi mereka pengaruh finansial dan ekonomi. Pengaruh ini bisa digunakan negara Teluk untuk melawan Israel atau sekutunya Amerika Serikat yang memasok senjata ke negara tersebut. Selain itu, para pemimpin regional juga bisa memutuskan untuk menurunkan atau membatalkan perjanjian Abraham, kesepakatan tahun 2020 yang didukung oleh Amerika Serikat, di mana Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Para penantang Netanyahu termasuk banyak warga Israel menilai serangan Israel ke Doha yang menargetkan para petinggi Hamas disebut sebagai upaya mengulur-ulur perang untuk meredakan ketegangan dengan sekutu-sekutu koalisi garis kerasnya. Para pejabat Israel membantah tuduhan itu dan berargumen mereka sedang berperang secara defensif. Mereka mengatakan Hamas bisa mengakhiri perang dengan meletakkan senjata dan memulangkan para sandera yang masih ditahan di daerah kantong tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun membela serangan pasukan IDF di Doha. Dalam komentarnya di media sosial, Netanyahu mengklaim para pemimpin Hamas di luar Gaza telah menghalangi semua upaya gencatan senjata untuk terus-menerus menarik diri dari perang. Ia menilai menyingkirkan Hamas akan menghilangkan hambatan utama dalam upaya membebaskan semua sandera Israel dan mengakhiri perang. Terkait serangan Israel ke Qatar, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pun telah tiba di Tel Aviv Minggu 14 September 2025. Kedatangan Rubio ke Israel dinilai sebagai tanda-tanda yang menunjukkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump
semakin frustasi dengan Netanyahu atas perang berkepanjangan di Gaza. Rubio berencana bertemu Netanyahu untuk membahas serangan di Qatar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ini menegaskan, Trump tidak suka dengan apa yang terjadi tersebut. Ketegangan di Timur Tengah kian meningkat usai serangan Israel ke Doha, Qatar pekan lalu. Serangan dengan maksud untuk menargetkan para petinggi Hamas ini pun merusak hubungan Israel dengan Qatar dan sekutu-sekutu Arab yang selama ini terlibat dalam upaya mediasi gencatan senjata. Qatar dan negara Arab lainnya juga bersiap memberikan tanggapan terkoordinasi meski respons militer tidak mungkin dilakukan. Kemungkinan Doha akan menggunakan kekuatan ekonomi dan diplomasi sebagai langkah balasan terhadap Tel Aviv. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.